Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Mufdi Saroni, NPM 187002070. Di sini saya akan mempresentasikan tentang saklar pemisah. Next. Yang pertama ada konstruksi saklar pemisah itu sendiri. Yang pertama ada komponen utamanya, yaitu rangka pendukung, isolator pendukung, lengan pemisah, kontak terminal, dan penggerak. Di mana lengan pemisah digerakkan secara manual dengan menggunakan tongkat pengait. Untuk saklar pemisah tegangan tinggi, lengan pemisah digerakkan dengan penggerak mekanik atau penggerak elektrik. Terus saklar pemisah dirancang mampu memutuskan arus peluahan transmisi pendek dan arus magnetisasi transformator. Jadi saklar pemisah ini emang dari sananya sudah dirancang untuk memutuskan arus peluahan transmisi pendek maupun tegangan tinggi maupun yang ada di transformator. Yang ketiga ada keadaan normal, yaitu saklar pemisah harus dapat melewatkan arus beban kontinu dan arus hubung singkat dalam waktu terbatas. Ketika melewatkan arus hubung singkat, kontak harus tetap tertutup pada komponen konduktif saklar pemisah, tidak terjadi panas yang berlebihan. Next. Fungsi saklar pemisah bisa dilihat ya rangkaiannya. Saklar pemisah sendiri dibagi menjadi 3, yaitu DST, DSB, dan DS1. Nah, ini DST, ini DSB, nah ini DST. Fungsinya next. Nah, fungsinya jika pemutus daya CB1 akan menjalani pemeliharaan, maka kedua saklar pemisah DST dan DSB harus dibuka agar CB1 benar-benar bebas dari tegangan tinggi, baik tegangan yang berasal dari sumber maupun yang berasal dari induksi muatan pada kawat transmisi. Kemudian jika pemeliharaan hendak dilakukan pada transmisi, maka prosedurnya adalah sebagai berikut. CB1 dan CB2 dibuka terlebih dahulu. Setelah itu DS1 pada kedua ujung transmisi dibuka. Kemudian kawat transmisi dibumikan agar transmisi tidak menyimpan muatan listrik kembali. Nah, ini ya yang tadi ini CB2 dan ini CB1. Di situ udah ada keterangannya, yang kotak-kotak itu pemutus daya, kemudian yang seperti ini trafo ada 2, yang tanda panahnya itu beban, dan saklar pemisahnya seperti itu. Next. Jenis konstruksi saklar pemisah. Saklar pemisah gerak lengan vertikal ini mempunyai 2 saklar utama dan saklar pembumian. Sistem kerjanya, setelah saklar utama dan saklar pembumian ditutup, kedua saklar ini mempunyai hubungan interlock, di mana hubungan interlock itu artinya saling mengunci satu sama lain. Nah, yang kedua saklar pemisah lengan ganda. Konstruksi saklar pemisah jenis ini membutuhkan 2 isolator pendukung untuk menghemat pemakaian ruang, maka kedua isolator dapat dibentuk dalam bentuk V. Yang ketiga, saklar pemisah lengan berputar. Pada saklar pemisah lengan berputar ini juga termasuk saklar pemisah jenis kontak ganda di masing-masing ujung lengannya. Next. Untuk mencegah kesalahan operasi, dibuat interlock antara saklar pemisah dengan pemutus daya, antara saklar pemisah dengan saklar pembumian, dan antara saklar pemisah dengan saklar pemisah yang lain. Kenapa dibuat interlock? Supaya ketika saklar yang pemisah aktif dengan terus pemutus dayanya itu tidak bisa aktif, makanya dibuat interlock. Syarat interlock yang harus dipenuhi: 1. Saklar pemisah DS tidak dapat ditutup sebelum pemutus daya terkunci pada posisi terbuka. Yang kedua, saklar pembumian dapat ditutup hanya ketika saklar pemisah terkunci pada posisi terbuka dan tidak ada busur api. Yang ketiga, saklar pemisah dapat ditutup hanya ketika pemutus daya dan saklar pembumian dalam keadaan terbuka. Yang keempat, pemutus daya hanya dapat ditutup setelah semua saklar pemisah terkunci dalam posisi tertutup ataupun dalam posisi terbuka. Nah, ini merupakan syarat interlock, di mana fungsinya interlock itu seperti tadi saya sudah sebutkan. Ketika satu saklar aktif, saklar yang lainnya tidak bisa aktif. Yang ketiga, ada 3 cara mengadakan interlock, yaitu dengan hubungan mekanik.
dengan menggunakan kunci atau dengan menggunakan solenoid. Cara pertama digunakan pada saklar pemisah yang dioperasikan manual. Next. Ini ada menurut IEC 60694. Suatu saklar pemisah umumnya dilengkapi dengan informasi tentang nilai nominal. Nah, yang pertama ada tegangan nominal. Yang kedua ada tegangan isolasi, bisa dibaca sendiri. Ya, next. Nah, ini ada tabel tegangan nominal di bawah 245 kV. Bisa dilihat ya, ketahanan tegangan AC 50 Hz-nya bisa dilihat ada ke tanah dan antar kutub, antara titik yang dipisahkan. Kemudian ketahanan tegangan impuls ke tanah dan antar kutub dan antara titik yang dipisahkan, bisa dilihat sendiri di tabel. Next. Frekuensi nominal. Nilai standar frekuensi nominal adalah 16, 2/3, 25, 50, 60 Hz. Arus nominalnya arus tertinggi yang dapat dialirkan saklar pemisah dalam waktu tidak terbatas. Arus standar yang sering dijumpai yaitu 200 sampai 6300 ampere. Kenaikan temperatur. Batas maksimum kenaikan temperatur komponen saklar pemisah adalah 40 derajat Celcius. Ada ketahanan arus waktu singkat. Nah, nilai tertinggi arus efektif yang dapat dipikul saklar pemisah dalam 1 second. Nilai ketahanan arus waktu singkat sekurangnya sama dengan arus hubung singkat pada lokasi penempatan saklar atau sama dengan ketahanan arus waktu singkat pemutus daya yang terhubung seri dengan saklar pemisah tersebut. Next. Di sini ada pengujian saklar pemisah. Nah, pengujian saklar pemisah terbagi atas uji jenis dan uji rutin. Uji jenis ada beberapa macam ya, diantaranya pengujian tegangan tinggi impuls, pengujian tegangan tinggi AC, pengujian perangkat kontrol, pengujian temperatur, pengukuran resistansi kontak, pengujian hubung singkat, pengujian saklar pembumian, uji pengoperasian, dan pengujian ketahanan mekanik. Sedangkan uji rutin terdiri dari pengujian tegangan tinggi AC, pengujian perangkat kontrol, uji pengoperasian, pengukuran resistansi kontak, prosedur, dan tegangan. Next. Di sini ada tata cara ya pemilihan saklar pemisah. Nah, yang pertama itu penentuan spesifikasinya, dari kondisi gangguannya, beban statis dan dinamis, terus bentuk konduktor penghubung. Kemudian ada informasi untuk pemesanan. Nah, ini ada informasi untuk pemesanannya. Ada tegangan nominal dan tertinggi, jumlah fasanya, frekuensi nominal, dan pembunyian sistem. Ada atmosfer yang terdiri dari temperatur, ketinggian, dan polusi. Kemudian informasi yang berhubungan dengan karakteristik saklar pemisah. Nah, di sini juga ada informasi penawaran pabrikan, nilai nominal dan karakteristik saklar pemisah yang ditawarkan. Ada jumlah kutubnya, pemasangan terbuka atau tertutup, tegangan, dan tingkat ketahanan isolasi. Next. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.